Pada tahun 1968, sebuah percobaan atau eksperimen sosial dilakukan oleh John Calhoun. Percobaan ini dinamakan Universe 25. Dalam percobaan ini, John Calhoun mengumpulkan beberapa tikus dalam sebuah ruangan. Kemudian, tikus-tikus tersebut diberi makan, diberi kenyamanan, dan diberi segala hal yang membuat mereka merasakan kehidupan yang menyenangkan. Mereka tidak perlu berburu, mereka tidak perlu bersusah payah menghindari predator, dan sebagainya. Secara kasarnya, John menciptakan surga bagi para tikus. Kemudian waktu berselang, semakin lama mereka berkembang biak, semakin banyak beranak pinak. Dan karena tidak adanya predator, tidak adanya hal yang membuat mereka harus survive, akhirnya para tikus melakukan atau memunculkan perilaku yang tidak normal, anomali. Seperti para betina yang hanya mau merawat bulu-bulunya, tidak mau merawat anak-anaknya, para pejantan yang membuat geng tersendiri, dan akhirnya mereka pun mengalami konflik. Padahal kehidupan mereka sudah sangat nyaman, makanan sudah disediakan, semuanya sudah nyaman dan mereka tinggal menikmatinya. Namun karena kenyamanan tersebut, akhirnya para tikus bosan dan menciptakan konflik-konflik tersendiri. Akhirnya mereka pun banyak yang meninggal, wafat, dan percobaan ini sedikit memberikan gambaran bagaimana jika benar-benar surga sudah ada di dunia, apakah bisa terjadi demikian? Pada tahun 1516, Sir Thomas More membuat konsep yang bernama utopia. Konsep atau gambaran masyarakat yang ideal, sempurna, dan sangat diinginkan, di mana segala kondisi sangat baik, kondisi politik, kondisi ekonomi, semuanya nyaris sempurna. Kebalikan dari utopia adalah distopia, segala hal yang buruk, penuh kekacauan, penuh kemerosotan, dan kehancuran. Sebenarnya konsep utopia dan distopia bisa kita samakan dengan konsep surga dan neraka. Surga adalah tempat yang mayoritas para pemeluk agama inginkan, harapkan, dan distopia adalah konsep tempat para manusia yang tidak diinginkan. Penuh kacauan, penuh kesedihan, penuh siksaan, dan sebagainya. Sepanjang sejarah manusia, manusia selalu ingin mencapai utopia. Dari zaman manusia mulai berkesadaran, berpikir, mulai menggunakan rasionalitasnya, manusia ingin menciptakan kehidupan yang damai. Menurut Noval Harari, dulu agenda manusia ada 3, yaitu menghindari kelaparan, menghindari penyakit atau infeksi, dan menghindari peperangan. Karena ketiga tersebut adalah hal yang mampu membuat populasi manusia turun, mampu membuat peradaban hancur, dan manusia tidak eksis di dunia alias punah. Manusia bisa mati karena kelaparan, manusia bisa mati karena penyakit, dan manusia bisa mati karena peperangan. Ketiga hal tersebut dulu ingin manusia lampaui, hingga kemudian peradaban semakin maju, semakin berkembang. Semuanya sudah mampu kita lalui sampai saat ini. Sudah tidak ada lagi orang yang mati karena kelaparan. Justru banyak orang yang mati karena kekenyangan, obesitas, dan berbagai macam penyakit yang lain. Dunia medis juga berkembang sangat pesat. Dahulu orang menjalankan operasi berasa sangat menyakitkan karena tidak ada anestesi atau bius. Namun sekarang semua lebih baik. Dan terakhir adalah peperangan. Sekarang dunia sudah membentuk sebuah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan tujuannya ya mencegah peperangan antar umat manusia. Masih menurut Harari, di saat ini, di zaman modern, dan untuk masa depan, agenda manusia juga masih memiliki 3 hal, yaitu manusia ingin hidup abadi, manusia ingin mendapatkan atau menciptakan kebahagiaan yang hakiki, dan manusia ingin menjadi Tuhan.
Manusia ingin abadi dan ingin terus-menerus hidup eksis di dunia. Itulah mengapa segala penemuan, segala percobaan banyak manusia lakukan. Salah satunya percobaan yang terakhir kemarin adalah The Extinction yang mengatakan sebuah grup mencoba membangkitkan kembali direwolf, serigala purba yang sudah punah ribuan tahun yang lalu. Dan tentu ujungnya percobaan tersebut bisa diterapkan pada manusia dan manusia akhirnya hidup abadi. Kemudian kebahagiaan ya tentunya karena segala hal bisa kita lakukan, segala hal bisa kita nikmati. Manusia yang bahagia di zaman saat ini, di zaman modern mendatang ya ketika semua yang ia inginkan dengan mudah didapatkan tanpa harus bersusah payah. Makan tinggal klik, terus lapar tinggal klik, ingin pergi kemana tinggal nonton TV, ingin menggunakan transportasi yang mudah dan sebagainya. Dan yang terakhir ya tentunya ingin menjadi Tuhan dalam artian Tuhan yang bersifat antropomorfis. Kita tahu bahwa Tuhan bersifat seperti maha melihat, maha mendengar, maha kuat ya. Manusia ingin seperti itu, manusia ingin lebih kuat dari biasanya, ingin mampu melihat banyak hal. Dan ya manusia ingin mencoba menggantikan konsep-konsep Tuhan yang ada. Ya, salah satu cara untuk mewujudkan agenda tersebut ya, manusia menciptakan peradaban, menciptakan kemajuan sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, semaksimal mungkin. Ada sebuah skala yang disebut skala Karsdev, di mana ketika sebuah peradaban mampu menggunakan energi semaksimal mungkin, entah itu dari energi planetnya tersendiri, ataupun dari bintang terdekat, maupun dari galaksi terdekat, maka peradaban tersebut disebut peradaban yang maju. Dan di bumi sendiri, ya peradaban tipe 1 pun belum. Peradaban tipe 1 ketika manusia sudah semaksimal mungkin menggunakan energi bumi, peradaban tipe 2 ketika manusia sudah bisa menggunakan energi matahari dan tata surya, dan peradaban ketiga ketika manusia sudah mampu menggunakan energi galaksi terdekatnya. Dan semua itu mulai diwujudkan, mulai dicoba dilakukan oleh manusia. Banyak, salah satunya adalah CRISPR yang mencoba untuk membuat manusia abadi, memindahkan kesadaran manusia, dan ya manusia bisa hidup abadi dalam artian kesadarannya ada dan berpindah inang atau tempat. Namun kemudian saya pernah menonton sebuah video bahwa apakah iya ketika semua hal yang manusia inginkan, ketika manusia sudah mampu menciptakan peradaban tertinggi, manusia sudah hidup abadi, alias manusia mampu menciptakan surga, apakah manusia bisa bahagia? Ketika kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti makanan, tinggal kita klik, tinggal kita ketik, apakah justru terasa sangat hambar makanan yang kita makan? Ketika kita bahkan bisa bepergian kemanapun dengan cepat kilat, entah itu dengan teleportasi atau sejenisnya, apakah kita bisa menikmati setiap perjalanan, ataukah kita bisa menikmati destinasi wisata yang kita inginkan? Nah, inilah yang disebut dengan utopia paradoks. Ketika manusia sudah menciptakan surganya tersendiri, ya manusia akan menemui sesuatu yang sangat menakutkan, yaitu kekosongan makna. Mungkin jika hal itu sudah benar-benar terjadi di masa depan, orang-orang di masa depan tidak bisa merasakan nikmatnya perjuangan, tidak bisa merasakan nikmatnya berusaha, karena ya semua sudah mereka dapatkan dengan mudah. Tidak usah jauh-jauh, bahkan anak-anak zaman sekarang, ketika anak-anak sudah diberikan gadget, diberikan handphone, ya sudah mereka tidak mau melakukan apapun lagi, hanya scrolling, 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 tanpa mau mungkin belajar, tanpa mau berinovasi, tanpa mau coba berkreatif, ya karena otak mereka sudah penuh dengan dopamin. Mereka sudah menciptakan surga. Mereka sudah memiliki surga sederhana, surga mini dalam genggaman mereka.
Ya akhirnya mereka menjadi malas, mereka menjadi kehilangan minat, dan mereka terjebak dalam nihilisme atau kehilangan makna terhadap banyak hal. Seperti percobaan Universe 25 yang tadi di awal saya ceritakan, bisa saja ketika surga dengan mudah kita dapatkan tanpa sebuah perjuangan, ya ujungnya kita justru akan kehilangan makna. Kita terjebak dalam nihilisme, seperti yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche. Dan ketika kita sudah terjebak dalam nihilisme, ya semuanya kosong, semuanya tidak berarti. Bahkan surga pun seperti tidak ada maknanya. Ya, maka dari itu untuk saat ini, untuk kita semua yang masih hidup di dunia yang belum merasakan surga yang kita idam-idamkan, yang kita bayangkan sesuai kepercayaan masing-masing, ya nikmatilah hidup yang ada saat ini. Nikmatilah segala perjuangan, nikmati segala prosesnya. Ya, karena itulah yang membuat kehidupan ini bisa lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Salam.